Oke, baik. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan materi tentang siapa konsumen saya. Next, next. Ini outline-outline yang akan kami jelaskan. Oke, pada materi pertama, kami akan menjelaskan bagaimana sih cara memahami konsumen dalam membeli suatu barang. Sebelum adanya konsep 5A, ada beberapa konsep lain. Yang pertama yaitu konsep AIDA. Apa aja sih konsep AIDA itu? Yang pertama, attention, interest, desire, dan action. Apa sih itu? Attention itu? Attention itu konsumen mulai menyadari adanya suatu produk tersebut. Yang kedua, interest. Interest itu mulai adanya ketertarikan konsumen terhadap suatu produk tersebut. Yang ketiga, desire. Desire itu konsumen mulai punya keinginan untuk memiliki suatu produk tersebut. Yang keempat, action. Action itu akhirnya konsumen membeli produk yang ia mulai tertarik tersebut. Next. Nah, selain konsep AIDA tadi, ada juga konsep 4A. Yang pertama, aware. Aware itu artinya sadar. Itu konsumen tahu adanya suatu produk tersebut. Yang kedua, attitude. Konsumen membentuk penilaian suka atau tidak sukanya terhadap suatu produk. Yang ketiga, action. Action itu konsumen membeli dan menggunakan produk yang ia tertarik tadi. Yang keempat, action again itu membeli ulang. Jika ia puas terhadap barang tersebut, dia akan membeli lagi. Next. Kemudian untuk bagian customer path di era konektivitas tinggi. Next. Jadi perubahan customer path sendiri mulai dari model lama AIDA yang dijelaskan teman saya sebelumnya, kemudian berubah menjadi 5A, yaitu ada aware, appeal, ask, act, and advocate. Di mana aware sendiri adalah konsumen mengenal merek, appeal mulai tertarik dan kemudian atau suka, ask sendiri mencari informasi review melalui teman maupun internet, kemudian act, mereka mulai membeli dan menggunakan barang tersebut, dan yang terakhir adalah advocate, yaitu merekomendasikan ke orang lain. Kemudian memiliki peran konektivitas sendiri-sendiri. Internet dan media sosial membuat konsumen yang lebih aktif mencari informasi dan lebih dipengaruhi review dan komunitas, serta keputusan tidak lagi linear menjadi dinamis dan sosial. Next. Dan kemudian ada konsep O3 yang memiliki pengaruh besar, yaitu ada iklan, iklan dan komunitas brand, kemudian other itu lebih ke word of mouth, jadi mereka dapat apa informasi-informasi itu melalui mulut dan mulut, mulai dari teman ataupun komunitas, kemudian own itu adalah pengalaman pribadi. Next. Sebenarnya ada jenis karakteristik kelas sosial ya. Jadi ada 7. Yang pertama ada uppers, di mana mereka ini kekayaannya berasal dari warisan turun-temurun, lalu kemudian gaya hidupnya itu cenderung tidak mencolok, dan biasanya itu mereka nggak terlalu terpengaruh oleh iklan ya. Nah, untuk customer pet-nya, aware-nya mereka itu biasanya dari jaringan eksklusif dan private, lalu appeal-nya itu biasanya tertarik dari brand prestisius dan eksklusif, lalu S-nya diskusi terbatas di circle-nya mereka saja, lalu untuk act cepat dan mereka itu nggak terlalu terpengaruh sama harga, lalu untuk advocate tidak terang-terangan tapi biasanya berpengaruh. Lalu ada lower uppers, mereka kekayaannya biasanya didapat dari usahanya sendiri, lalu kemudian suka menunjukkan status mereka, kemudian biasanya berorientasi pada penyampaian. Untuk customer pet-nya, aware-nya ada dari media sosial dan influencer. Appeal biasanya dipengaruhi oleh status dan pengakuan sosial. As mereka itu aktif mencari review dan validasi sosial. Kemudian untuk act-nya, mereka itu akan melakukan transaksi jika itu bisa menaikkan citra diri mereka. Lalu untuk advocate, mereka itu sangat aktif ya. Lalu ada upper middles, mereka ini kalangan orang yang berpendidikan tinggi dengan karir yang mapan. Biasanya hidupnya itu fokus pada pendidikan dan bijaksana. Untuk aware-nya mereka dari media yang kredibel dan profesional, appeal melalui kualitas dan manfaat jangka panjang dari produk yang dibeli tersebut. Lalu S-nya mereka itu melakukan riset yang mendalam lalu membandingkan. Lalu ada act, mereka itu benar-benar memikirkan sebelum membeli sesuatu, jadi rasional dan juga terencana. Lalu advocate, mereka akan berbagi atau akan merekomendasikan dengan orang lain jika mereka puas dengan pelayanan ketika membeli produk tersebut. Next. Lalu ada middle class. Mereka ini pendapatannya stabil, sangat responsif terhadap iklan massal, dan sangat peduli pada penampilan yang layak sesuai norma lingkungan. Untuk customer pet-nya, aware mereka itu biasanya dari iklan, teman, dan media sosial. Lalu appeal-nya, mereka itu biasanya melihat produk yang sesuai dengan uang, maksudnya value of for money-nya tuh sesuai dengan produknya. Lalu as-nya biasanya mereka itu tanya ke orang terdekat dan juga membaca review. Lalu act-nya sangat mempertimbangkan harga dan juga manfaat produk, lalu advocate cukup aktif merekomendasikan lewat word of mouth. Lalu ada working class, kelas pekerja, mereka ini pendapatannya terbatas, gaya hidupnya sederhana dan praktis, dan fokus pada kebutuhan sehari-hari.
Customer pet, aware mereka itu dari promosi dan lingkungan sekitar, appeal, harga yang terjangkau, dan juga manfaat dari produk yang berfungsi untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu S-nya dari orang terdekat, act cepat jika sesuai kebutuhan. Lalu advocate biasanya dari word of mouth dan juga loyalitas merek yang sangat tinggi. Lalu ada upper lowers, mereka ini aware-nya sangat responsif terhadap promosi massal, appeal-nya kebutuhan dasar dengan harga terjangkau, lalu kemudian mereka ini minim riset maksud saya, lalu act-nya sangat tergantung pada harga dan advocate-nya juga terbatas. Lalu yang terakhir ada lowers. Mereka ini penghasilannya rendah dan tidak tetap, lalu bergantung pada bantuan sosial dan subsidi, dan fokus hidup mereka adalah bertahan hidup. Untuk customer pet-nya, mereka ini aware-nya itu sangat terbatas, lalu appeal-nya itu berdasarkan kebutuhan paling dasar, S-nya hampir tidak ada, dan mereka baru melakukan pembelian jika ada uang atau kemampuan beli, lalu advocate-nya hampir tidak ada dan tidak ada loyalitas merek yang berarti. Lalu ada major industry archetype. Jadi ada 4, yaitu Durknob. Jadi bisa dilihat di sini ada A1, A2, A3, A4, dan A5. A1 itu adalah aware, A2 adalah appeal, A3 adalah ask, A4 adalah act, dan A5 adalah advocate. Jadi di Durknob ini dia bentuknya seperti gagang pintu, dia lebar di aware-nya, tapi ketika memasuki uh, bagian ads, mereka itu sangat rendah, mereka tidak banyak cari info. Lalu kemudian ada goldfish, bentuknya seperti ikan mas, mereka juga lebar di aware, appeal ada, tetapi tidak terlalu tinggi. Lalu mereka juga aktif mencari review, dan juga mereka baru melakukan pembelian atau act itu setelah proses yang panjang. Lalu ada trumpet, bentuknya seperti trompet, em, aware-nya juga sangat tinggi. Lalu kemudian mereka mulai eh, mengecil menyusut di bagian egg. Lalu ada funnel, ada atau teropong. Ini yang biasanya paling stabil dan normal yang dilakukan orang-orang ketika melakukan pembelian gitu. Lalu ini ada contohnya. Maksudnya customer behavior dan industri karakteristiknya dari masing-masing industri. Jadi customer behavior dari Durknob itu adalah biasanya eh, pembeli atau konsumen itu sudah punya ekspektasi dan preferensi sebelumnya, dan juga keterikatan mereka ke brand itu cenderung rendah. Untuk karakteristik industrinya, mereka itu agresif di branding dan marketing, dan juga biasanya banyak brand bersaing di industri ini. Lalu sangat memikir eh, mereka itu melalui evaluasi yang panjang dan mendalam sebelum melakukan pembelian, lalu juga melibatkan banyak pihak atau stakeholders. Lalu industri karakteristiknya biasanya produknya mirip dan positioning antar brand itu hampir sama. Lalu ketiga ada trumpet, eh, customer behavior-nya adalah mereka sangat terlibat dalam keputusan pembelian dan punya kepercayaan pada kualitas brand. Untuk karakteristik industrinya adalah dari brand yang mempunyai reputasi yang bagus, dan juga pengaruh yang kuat dari mulut ke mulut gitu. Lalu ada funnel, teropong, customer behavior-nya ada biasanya pembelian itu sudah terencana dan mempercayai pengalaman yang nyata ya, bukan hanya sekedar dari klaim. Lalu untuk industri karakteristiknya mereka biasanya eh, brandnya itu mudah untuk saling dibandingkan, dan juga produknya produknya itu kuat di pengalaman customer. Pengaruh perilaku konsumen sendiri memiliki faktor utama yaitu budaya yang berisikan nilai, kebiasaan, subculture, kemudian sosial sendiri ada keluarga, preferensi dan status, dan untuk pribadi ada usia, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian. Untuk faktor psikologisnya sendiri ada motivasi, di mana ada kebutuhan dan dorongan dari diri, kemudian persepsi, cara melihat produk atau cara memandang, kemudian ada pembelajaran dan ingatan, serta sikap dan keyakinan. Untuk proses keputusan pembelian sendiri, terdapat pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Next. Selanjutnya masuk ke psikologi konsumen dan teori motivasi. Next.
Ada 4 faktor utama yang secara fundamental memengaruhi respon konsumen. Yang pertama yaitu motivation, yang kedua perception, yang ketiga learning, dan yang terakhir memory. Keempat faktor ini bekerja sama dengan karakteristik konsumen untuk menghasilkan keputusan pembelian. Next. Yang pertama yaitu motivation, di mana konsep dasarnya sendiri yaitu motivasi adalah dorongan yang muncul saat kebutuhan sudah cukup kuat untuk mendorong tindakan. Yaitu terdapat 2 jenis. Yang pertama biogenic, contohnya lapar atau haus. Yang kedua yaitu psychogenic, yaitu ingin dihargai atau ingin diterima. Di mana saat kebutuhan mencapai tingkat tertentu, motivasi mulai menggerakkan perilaku. Yang pertama yaitu teori Freud, di mana Sigmund Freud berpendapat bahwa perilaku manusia sebagian besar didorong oleh alam bawah sadar, di mana konsumen tidak sepenuhnya memahami motivasi mereka membeli sesuatu. The marketer melakukan teknik laddering untuk mengetahui motivasi seseorang membeli produk agar marketer bisa mengembangkan iklan yang sesuai. Next. Yang kedua yaitu teori Maslow atau hierarki kebutuhan, di mana manusia berusaha memenuhi kebutuhan paling mendasar dahulu. Tingkatannya terdiri dari psychological needs, yaitu makan, minum, maupun tempat tinggal. Yang kedua yaitu safety needs, keamanan dan perlindungan. Yang ketiga social needs, keluarga maupun teman. Yang keempat esteem needs, yaitu pengakuan dan status sosial. Yang terakhir yaitu self-actualization needs, atau pengembangan diri. Konsumen membeli produk karena produk tersebut memenuhi kebutuhan mereka pada tingkat tertentu dalam hidup. Yang terakhir yaitu teori Herzberg, yang two-factor teori di mana kepuasan dan ketidakpuasan konsumen tidak berada pada satu garis yang sama. Yang pertama yaitu dissatisfiers, di mana faktor yang jika tidak ada akan membuat konsumen tidak membeli produk, namun jika termenuhi hanya membuat konsumen tidak kecewa. Yang kedua yaitu satisfier, di mana faktor yang mendorong keputusan pembelian yang membuat konsumen benar-benar ingin membeli produk. Next. Yang kedua yaitu perception, proses di mana seseorang menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran bermakna tentang cara melihat dunia. Yang pertama yaitu selective attention, di mana konsumen hanya memperhatikan sebagian kecil aspek dari banyaknya aspek. Di mana konsumen hanya memperhatikan stimulus yang relevan dengan kebutuhannya, yang mereka antisipasi dan yang mencolok. Di mana contohnya yaitu misal ada orang yang ingin membeli HP, lebih fokus dan sadar dengan iklan HP itu sendiri daripada iklan produk yang lain. Yang kedua yaitu selective distortion, yaitu kecenderungan untuk menginterpretasikan informasi sesuai dengan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya dalam blind test, konsumen sering menilai produk yang sama secara berbeda berdasarkan mereknya. Yang ketiga itu selective retention, di mana cenderung mengingat hal-hal positif tentang produk yang disukai dan melupakan hal positif dari produk pesaing. Yang terakhir yaitu subliminal perception, stimulus bawah sadar dapat mengaruhi perilaku, namun tidak ada bukti kuat bahwa ini bisa mengontrol konsumen secara signifikan. Next. Yang terakhir yaitu learning dan emotion, di mana learning sendiri yaitu perubahan perilaku dari konsumen yang timbul dari pengalaman. Biasanya konsumen itu belajar melalui pengalaman langsung, paparan iklan, dan interaksi dengan produk. Yang terakhir yaitu emotion, yaitu emosi adalah respon perasaan terhadap stimulus. Merek sendiri dapat membangkitkan emosi seperti bangga, antusias, percaya diri, senang, kagum, maupun nostalgia. Contohnya yaitu merek Coca-Cola dan McDonald's telah membangun koneksi emosional yang kuat dan loyal selama bertahun-tahun. Next. Baik, selanjutnya yaitu proses pembelian konsumen. Di sini teori yang digunakan yaitu model 5 tahap tradisional. Yang pertama dari pengenalan masalah, yaitu ketika kita merasa butuh akan sesuatu. Bisa karena dorongan internal, seperti merasa lapar, atau lalu ingin makan, ataupun faktor eksternal. Misalnya setelah melihat iklan, terus kita tertarik untuk membeli barang tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu pencarian informasi. Nah, setelah sadar kita itu butuh akan suatu produk, kita mulai mencari tahu, kita bertanya dengan teman, kita baca ulasan di sosial media, lihat iklan, atau bahkan langsung mencoba produknya. Dan yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Di sini kita mulai membandingkan merek A kelebihannya apa, merek B harganya berapa. Kita mencari mana yang memberikan nilai atau value paling tinggi untuk kita. Kemudian yang keempat yaitu keputusan pembelian. Ini adalah momen penentuannya, yaitu keputusan ini kita akhirnya di sini memutuskan apa kita akan membeli barang tersebut atau tidak. Tapi keputusan ini juga masih bisa berubah jika ada pengaruh dari orang lain, misalnya dilarang oleh pasangan, ataupun ada faktor tidak terduga, yaitu misalnya stok habis. Dan yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Setelah barang di tangan kita, kita muncul pertanyaan, puas atau tidak. Jika puas, mereka akan beli lagi atau repeat order, dan jika kecewa, mereka tidak akan kembali. Nah, kemudian next. Nah, tapi manusia itu tidak selalu berpikir linear ataupun logis. Jadi ada teori lain yang menjelaskan perilaku unik dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada model non-compensatory, yaitu konsumen mengambil jalan pintas mental atau heuristik, di mana atribut positif dan juga negatif dari suatu produk belum tentu saling menutupi.
Nah, di sini ada yaitu conjunctive heuristic, lexicographic heuristic, dan juga elimination by aspect heuristic yang akan saya jelaskan pada next slide. Yang kemudian nomor dua ada pembingkaian atau framing, yaitu keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh cara pilihan disajikan. Misalnya ponsel seharga $200 mungkin terasa murah jika dibandingkan dengan ponsel seharga $400, tapi akan terasa lebih mahal jika ponsel yang $200 tadi dibandingkan dengan ponsel lain yang harganya $50. Yang ketiga ada akuntansi mental atau mental accounting, yaitu konsumen cenderung membagi-bagi uang mereka ke dalam kotak-kotak yang berbeda istilahnya. Uang untuk hiburan diperlakukan berbeda dengan uang untuk cicilan rumah, padahal nilai uangnya itu sama aja. Kemudian yang terakhir ada teori prospek, yaitu konsumen membingkai alternatif keputusan mereka dalam konteks kerugian dan juga keuntungan. Contohnya, rasa sakit karena rugi 100.000 itu jauh lebih besar daripada rasa senang saat untung 100.000. Kemudian bisa di next. Nah, sini tiga jenis model non-compensatory tadi, yaitu pertama ada conjunctive heuristic, yaitu konsumen punya standar minimum untuk setiap kategori. Jika ada satu syarat saja tidak terpenuhi, produk langsung dieliminasi. Mereka akan pilih merek pertama yang lolos semua standar minimum tadi. Kemudian yang kedua ada lexicographic heuristic, yaitu konsumen fokus pada satu atribut yang paling penting bagi mereka. Misalnya kita nyari barang yang penting itu harganya murah karena budget kita cuma segini. Nah, maka dari itu mereka akan langsung pilih yang termurah tanpa peduli fitur lainnya. Kemudian yang ketiga ada elimination by aspect heuristic, yaitu konsumen membandingkan merek berdasarkan atribut yang dipilih dan mengeliminasi merek yang tidak memenuhi batas minimumnya. Misalnya pertama kita mencari produk yang warnanya kita mau warna merah. Nah, setelah dapat warna merah, kita cari lagi yang harganya juga 1 juta. Dan yang tidak masuk kriteria akan langsung dibuang satu persatu. Next. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.